Iya. Oke, mungkin aku mau nanya paling yang simpel-simpel aja. Gimana sih ceritanya kalian bisa ngebentuk saham rakyat? Tadi kan katanya mulai dari ini ya, dari kecintaan kalian ke pasar modal nih. Mas Kaisang kenapa bisa sampai ketemu Kevin terus ngebentuk dari komunitas dan menjadi besar seperti sekarang akhirnya jadi platform. Nah, nanti kita ngobrol nih, platformnya nih agak unik karena kemarin aku hadir ke acaranya Saham Rakyat. Jujur aku agak impress sih, ternyata ada aplikasi yang segitu boleh dibilang simple tapi merakyat gitu. Jadi orang yang baru invest aja beli bisa langsung beli. Kayak kemarin kita bilang kalau mau beli kagak ada offernya nih, langsung beli langsung dana. Itu seru banget sih buat orang yang baru invest, kan pasti kebantu banget ya kayak gitu. Sebelum nanti kita juga akan masuk cara trading kalian. Nah, mungkin ceritain dulu deh gimana kalian bisa akhirnya ketemu berdua terus ngebentuk komunitas terus menjadi besar kayak sekarang. Oke, ya ceritanya ini mau apa? Mau kamu atau aku, Vin? Kaisang aja deh. Kaisang dulu deh. Kok bisa ya? Auranya bagus, soalnya mau wedding udah senyum-senyum kan? Iya, jadi semua itu berawal karena kecintaan saya sama Kevin itu, kita punya hobi yang sama kebetulan, sama-sama suka mancing udang. Mancing udang kita suka pancing, cuma setelah bertahun-tahun kita melakukan kegiatan itu kok nggak ada faedahnya ya gitu. Nah, karena nggak ada faedahnya, waktu itu juga Kevin cerita ke saya, dia sudah trading dari tahun 2008 ya, Vin ya. Lama juga ya. 2008, terus di 2019 waktu itu kita sebenarnya 2020 kita tuh sebenarnya lagi di salah satu food chain, inisialnya Wingstop. Oke. Nah itu ya udah, kita di sana makan. Daripada kita cuma ngabisin waktu untuk biasa kita ketemu untuk mancing udang, makan, kenapa nggak kita buat komunitas yang berguna buat masyarakat luas di situ. Karena emang dari Kevin sendiri emang sudah mengerti tentang pasar modal, dan saya sebenarnya juga sudah masuk di pasar modal dari tahun 2017, walaupun ya bisa dibilang lebih baru lah dibandingkan Kevin. Nah di situ kita coba, yuk kita bikin komunitas yang dimana kita bisa membuat masyarakat lebih tahu tentang pasar modal. Yang dimana pada saat itu juga di tahun 2020 kan waktu pandemi, orang pada WFH, pada di rumah kan, banyak yang nggak tahu mau ngapain, dan di situ juga banyak juga waktu itu kan yang bisa dibilang yang trading nakal, bukan trading nakal bahasanya apa ya, yang pokoknya intinya penipuan, yang bukan pompong, yang nipu-nipu itu loh, yang murah-murah itu loh apa. Yang penipuan investasi bodong. Investasi bodong. Nah, di situ kita juga tergerak, kita pengen mengedukasi ke masyarakat luas, kita ngasih tahu sebenarnya dunia trading itu nggak segampang itu gitu. Kita pengen ngasih tahu emang semua itu butuh proses, bukan kita ngelihat ada Ferrari atau apa, wah murah nih langsung dibeli kayak gitu. Karena mau gimana pun semua tetap butuh proses, yang dimana yang harus saya tekankan lagi, tidak ada namanya itu kaya instan. Benar sih. Nah terus mungkin Kevin ada mau nambahin terus. Kevin nambahin. Cici mau aku menunjukkan aplikasinya atau mau cerita backgroundnya dulu? Boleh ceritakan background, terus nanti kita habis ini kita akan nanya cara trading kalian bagaimana. Nah nanti misalnya Kevin kan kemarin ada kasih lihat nih aplikasi, kalau Kaisang misalnya lebih condong ke swing trade atau kemana, nanti baru kita masuk ke appsnya gitu. Boleh. Ya, jadi sama sebetulnya semangatnya sama yang tadi Kaisang bilang. Kita setelah tadi kita bertemu di Wingstop, kemudian ngobrol-ngobrol, bikin komunitas yuk.
ya kayaknya lucu. Udah, kita tuh bukan yang planning gimana sih, kita tuh orang hahehe nih. Biasanya aku mandi belum pakai anduk nih, makanya sambil anduk kan. Kita orangnya emang banyak bercanda gitu. Nah, terus kita bikin ternyata komunitasnya rame banget. Puji Tuhan. Habis itu kita kan sama-sama lah seperti IE juga kita ya memberikan edukasi saham. Cuman mungkin kita tuh lebih yang untuk awam lah. Kalau IE kan mungkin udah webinar dengan emiten dan segala macam. Kalau kita kan ya lebih ke awam. Nah, setelah itu bikin rame, kita banyak kasih webinar tentang basic saham. Terus apalagi ya ini, karena banyak orang yang nanya, oke ini sekarang udah bisa, aku mau beli saham di mana? Nah, singkat cerita, karena banyak yang nanyain itu, kita berusaha lah, bisa nggak ya kalau suatu hari saham rakyat ini bisa juga buat beli dan jual saham, bisa buat belanja saham ya. Ternyata dikasih jalan, maka ya terbentuklah sekarang saham rakyat by Samuel Sekuritas. Jadi mulai dari ngajarin dari nol, kemudian juga belanja sahamnya di tempat kita, terus ada portal berita dan segala macam juga di tempat kita. Cuma tetap semangatnya ya, namanya juga saham rakyat. Ya kita sebenarnya di sini melayaninya atau targetnya itu rakyat gitu. Dan rakyat Indonesia ya kan kita tahu sendiri kan, belum semuanya, masih banyak banget lah sih yang belum ngerti tentang saham. Ya kita mencoba untuk mendesain aplikasinya ya yang sesimpel dan segampang itu untuk digunakan supaya orang-orang merasa bahwa oh trading saham ini gampang gitu. Karena kalau dilihat aplikasinya udah pusing, banyak angka dan segala macam kan jadi minatnya nggak jadi nyoba gitu. Susah nggak jadilah. Ya itu semangatnya itu di situ gitu. Oke. Nah ini yang menarik karena aplikasinya itu saham rakyat, tapi ceritanya belanja saham nih, ya kan? Jadi kalau misalnya mau beli tinggal masukin keranjang, ya nggak sih? Betul, kayak gitu konsepnya. Nah itu mungkin sekarang. Jadi bikin desainnya kita kayak ini sih, kayak apa namanya, kayak e-commerce. Iya. Ya aku makanya jadi masukin keranjang dulu. Oke, kalau udah gajian silahkan di check out gitu. Iya, jadi lebih ke nabung saham gitu ya. Jadi Nah, terus aku juga mau nanya nih, kalau style atau cara investasinya Kaisang dan Kevin tuh kayak gimana sih? Ini yang sebenarnya orang tuh penasaran, apa pendekatannya ke long term, medium term, short term, terus atau ada swing trade atau ada scalping. Nah, mungkin Kaisang dulu deh yang ini mau cerita dulu nih, kan banyak juga investasinya. Nah, kalau saya gampang, saya ngelihat udah saya invest 2 tahun 3 tahun lupakan. Saya lebih ke fundamental aja. Saya pasti ngeliatin dari segi perusahaannya, keuangannya seperti apa, kedepannya seperti apa gitu. Saya nggak pernah swing trade atau apa, nggak pernah. Lebih pokoknya. Jadi kadang-kadang Kevin juga marah ke saya, soalnya kan mau gimana pun kayak aplikasi itu kan sebenarnya untungnya dari seberapa banyak kita trading kan. Kalau saya kan nggak trading, saya bisa 2 tahun 3 tahun baru saya jual gitu. Itu Kevin marahin terus tiap hari. Kita kalau bilang Kaisang itu beli doang nggak pernah jual sih, beli terus aja. Buy and forget. Beli terus. Rajin beli tiap bulan, beli terus tapi nggak pernah jual. Koleksi dia, itu lebih ke koleksi, kolektor saham. Kita kolektor ya kan lumayan, untung 200-300% buat jajan nanti. Iya, amin. Tanyain dulu sih jajannya apa sih? Jajannya Ferrari ya. Jajannya mama. Jajan kecil-kecilan aja. Jajannya startup kayaknya, habis cuan langsung bikin startup. Tengah invest lagi. Cuma beli perusahaan aja. Iya. Nah kalau Kevin ini gimana, Win? Kamu tuh lebih trading, swing, scalping kayak gimana? Aku mungkin bilangnya flexible investor lah ya. Kalau jadi misalnya dari dana 100% ya 50%-nya memang sekarang diinvestasikan di saham yang buat jangka panjang. Habis itu 50%-nya lagi kalau bisa scalping, kita scalping. Kadang-kadang kan scalping satu belum tentu liquidity-nya cukup besar lah untuk di scalp gitu. Sedangkan saham-saham yang scalping ini kan pasti saham-saham second third liner lah ya Ci. Banyak kan gitu. Yang gerakannya itu bombastis gitu. Masif. ARA atau ARB. ARB lagi, ARA lagi kayak gitu kan. Iya.
Kadang-kadang kalau liquidity-nya nggak cukup, mau masuk juga takut. Dua, kalau misalnya nggak bisa scalp ya kita swing. Dan aku kalau swing sekarang mencoba, kan di saham rakyat itu ada analisnya. Kita ada ide cuan lah, ada fitur namanya. Jadi aku cuma ngikutin itu aja. Gitu. Iya nih. Nah ini yang seru nih. Nah kalau boleh spill portofolio saya, iya dong, mau banget. Justru biar kita juga bisa ikut invest gitu, karena memang pasti ya company-nya udah company yang Wah, memang pengikut cerita luar biasa requestnya spill porto. Berat banget. Wah, kita selama ini nggak pernah webinar ada orang komentar spill porto. Oke. Terus Kalau disuruh sama cerita spill, saya akan spill. ya udah. Waduh. Ayo coba spill, coba kita penasaran. Aduh. Kenapa Kevin yang jadi ini ya? Resah gitu ya. Takut cannya kebaca nih. Makanya kalau spill habis itu besoknya masuk berita kalau Kaisang yang ngomong. Oh ya juga ya. Enggak, intinya ini kalau saya kemarin masuk itu nanti cari sendiri aja. Iya. Kemarin salah satu emiten yang saya masukin yang kemarin Pak Antoni Salim juga masuk. Ya, Apa yang lagi rame nih? Yang lagi ya, rame? kemarin kan. Iya, kemarin Salim itu kan baru masuk kan. Banyak. Nah, Tapi itu. yang lagi hot ya yang ini itu. yang mining. Yang batu bara. Yang mining. Nah, yang batu bara itu. Berarti kita sekapal. Ngomong sendiri ini ya, saya nggak ngomong. Yang Iya. kedua adalah Kan udah di awal tadi disclaimer on, jadi kan. Iya, aman. Yeah. Kita kan nggak ada ajakan. yang kedua itu ini apa namanya, yang buat filmnya KKN. Oh, oke. KKN Desa Penari. Wow, itu mantap sih, udah beggar tuh. Beggar ya. Makanya saya nggak pernah jual, saya udah diemin aja. Oke. Terus yang lain itu kayak kita dulu pernah invest bareng deh. Aku tuh kan dulu itu aku pertama kali ini company IPO, ini company digital, jadi digital voucher, ya kan? Oh iya, itu saya juga masih ada, lupa saya juga masih ada itu. Ya aku juga masih Sama-sama, ada. saya juga masih ada. Iya kan? Saya juga masih ada. Ya ini. Dari harganya bagus sampai nggak bagus. Iya, sampai udah dibawa cepet, aku udah deg-degan, untung udah arah-arah terus nih berapa hari, jadi lumayan lah, udah mulai ada. Jadi kita fotonya sama lah. Sama lah, kecintaan kita sama company-nya, berarti ya seleranya selera Nusantara. Mantap. Iya. Nah terus kalau yang lain tuh, yang digital tadi kan suka mancing udang, tapi kan udang bener ya. Kalau udangnya digital itu masih ada gak? Oh iya, saya lupa. Kalau itu kan portofolio perusahaan, bukan portofolio pribadi. Oh oke. Gitu. Oh. Itu juga ada itu ya, udang-udang. Lupa saya. Kok lebih inget aku ya? Soalnya kalau itu untuk jangka panjang. Iya. Malah mungkin mau tambah lagi kalau itu enggak. Kayak tahun depan jual. bakalan bagus deh itu. Tahun depan. Ya akan jual karena baru tahun ini juga peningkatan penjualan juga bagus banget. Cuman kayak tahun depan ada something big. Kalau boleh nambah sampai 50%, saya akan nambah sampai 50%. Tuh, udah beli semua sih. Saking kecinta sama udang. Definisi buy and forget sebenar-benarnya kayak gini. Memang beneran lupa ya bukan? Iya bener ini nih langsung jadi benar-benar cinta udang, sampai udang asli dan udang digital semuanya mau diakum. Iya, dibeli. Iya. Oke, menarik sih ya. Memang mirip sih. Aku juga dulu aku beli juga banyak kebetulan. Cuman karena kalau aku kan ada keterbatasan dana, gitu. Danaku mentok kan harus ada yang dijual. Gitulah cerita. Jangan gitulah. Dijual, terpaksa tuker lagi, muter gitu. Nah, terus kalau Kaisang kan lebih kayak beli by the company, by the business. Nah, kalau Kevin itu kan mungkin ada swing trade, ada trading ya, lihat sikon. Kalau sikon lagi bagus ya dibiarin, let the profit runs. Tapi kalau marketnya mulai bubaran, ikut jualan. Nah, itu ada pendekatan kayak technical atau fundamental gak sih? Kalau aku lihatnya ini kita ngomongin tradingnya ya, karena Yes. yang investasinya ya udah biarkan lah. Benar. Gitu. Tapi kalau yang tradingnya kita lihat teknikal lah, udah jenuh banget apa enggak gitu. Kalau saham
entah gimana yang angkatan-angkatan ini tuh kalau lagi hijau gitu, candlenya hijau sampai 8 hari hijau terus gitu. Iya. Habis itu ARB nggak ada ampun, keluar nggak bisa gitu kan. Iya. Nah kalau aku mungkin mencoba biasanya gini, kalau ada orang nargetin, oh saham ABCD nih mau 1.000 gitu. Kalau aku mungkin mikir kalau harganya sekarang masih 200, orang ngomongnya 1.000, ya aku pikir kalau 800 sudah kena aja udah seneng gitu. Udah aku jualan. Nggak mau yang terlalu mimpi gitu, tapi aku mencoba mendiskon lah target orang-orang berapa aku iniin. Itu kalau yang swing ya, atau yang mungkin invest jangka pendek lah. Iya. Tapi kalau yang scalping banget, kalau momentumnya udah kayak hilang gitu, bahasa gampangnya apa ya, kayak gasnya udah habis gitu. Biasanya kan naik berapa tik tuh, kalau apalagi kalau grup CLC cerita bilang siap-siap gitu. Siap-siap tuh naik 5 tik. Baru siap-siap sih gimana? Nah itu kalau udah siap-siap kayaknya gasnya nggak kuat nih, ya udah aku keluar lah. Gitu. Oh, oke. Berarti mencoba serealistis mungkin gitu. Oke. Nah, mungkin abis ini kan nanti Kevin kasih lihat nih aplikasinya. Tapi kita mau nanya dulu nih, saham yang paling cuan buat Mas Kaisang sama Kevin, yang paling diinget nih gue cuan banyak nih di sini nih sampai kagak bisa tidur atau wah bisa belanja startup lagi nih kayak. Apa tuh? Saya yang paling pernah itu dulu pernah sempat dapat 2.300%. Wow. Boleh di-spill nggak nih? Itu dulu Kodenya. itu yang digital itu bank digital. Oh, oke. Wow, iya tuh bank Itu digital. udah lama ya, itu kan tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu. 2020 ya. 2021. 2021 sorry. Kayak Pokoknya dia IPO di 2021.